kemudian melahirkan pemikiran, inovasi, dan nantinya mungkin bisa beyond COVID ini kita bisa berkolaborasi lebih lanjut. Dengan tidak memperpanjang waktu, saya sampaikan di sini kita ada 4 pembicara. Yang pertama adalah Prof. Fida Madayanti, warga negara dari ITB. Kemudian adalah Prof. Made Joni dari MIPA Unpad. Dan yang ketiga adalah Hesti Lina Wiraswati dari Departemen IKD FK Unpad. Dan yang keempat adalah Safira Eka Wardana dari Departemen IKD FK Unpad. Masing-masing beliau akan diberikan waktu maksimum 15 menit. Jadi saya nanti mohon izin kalau 3 menit sebelum waktunya habis, saya mohon izin untuk mengingatkan kalau waktunya tinggal 3 menit lagi. Kemudian di akhir kita akan melakukan diskusi panel, karena di sini barangkali buat teman-teman yang berasal dari Departemen Klinik, mungkin agak-agak jauh gitu perspektifnya, bukan perspektifnya, ilmunya, tidak apa-apa, nanti bisa mengajukan pertanyaan apa saja atau bahkan insight barangkali apa yang teman-teman di departemen masing-masing kepikiran dengan studi kasus COVID ini, barangkali kita bisa meneruskan ke yang lain-lain. Jadi demikian, di akhir kita berdiskusi dan kemudian diakhiri dengan ringkasan apa yang kita dapat dan kita harapkan dalam 2 jam acara ini selesai. Baiklah, saya lanjutkan dengan mempersilahkan pembicara pertama, yaitu adalah Profesor Dr. Anda Fida Madayanti, warga negara MS PhD. Beliau adalah guru besar di kelompok keahlian biokimia FMIPA ITB. Penelitiannya keren banget ini terkait dengan enzim-enzim termostabil isolat lokal. Kemudian pada kali ini Prof. Fida, kayaknya nih Prof. Fida ini adalah gurunya Safira dan Hesti. pada kali webinar ini Ibu Fida akan memaparkan terkait pengembangan kit dan sistem ekstraksi RNA kapasitas tinggi, berbiaya murah, dan produk ini, prototipe ini diberi nama sebagai bacanya apa nih? Ganexpad. PET itu adalah Unpad-nya. Penelitian ini kolaborasi antara Unpad dengan ITB, dan mudah-mudahan dengan inovasi ini bisa kita melakukan percepatan dalam pelayanan pasien-pasien dengan COVID. Kepada Ibu Fida, waktu saya persilahkan sampai jam 1.25. Saya exit, stop share sehingga Ibu Fida bisa presentasi. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ravina. Saya akan coba share slide saya. Seperti yang Ibu sampaikan bahwa saya akan mengungkapkan apa yang kita kerjakan untuk bisa membantu masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Sebentar, ini kemana ya? Saya agak nggak biasa dengan Zoom. Saya biasanya dengan Google Meet. Sebentar, gimana nih windownya? Ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan slide saya? Sudah, Prof. Sudah kelihatan, boleh slideshow Ibu. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah. Baik.
Ya, judul yang diberikan adalah pengembangan reagen kit ekstraksi RNA virus in-house. Jadi dari judulnya saja kita sudah bisa memprediksi kira-kira apa yang kita usulkan di sini. Nah, kalau kita lihat sebetulnya proses mengidentifikasi adanya virus secara genotype itu kita akan lalui beberapa tahap. Setelah kita ambil sampelnya, kita simpan dalam VPN, kemudian kita ekstraksi, kemudian kita angkat si DNA-nya, baru setelah itu dideteksi dengan RT-PCR. Nah, dari situ selama ini kita mengandalkan kit ekstraksi dari luar. Tapi karena pandemi ini langka itu mendapatkan atau sangat sulit, sangat mahal untuk mendapatkan kit ekstraksi dari luar. Karena itu bisa mengadakan sendiri, bisa mendesain sendiri kit ekstraksi dari RNA ini secara mandiri, itu merupakan suatu cara untuk bisa mengatasi kesulitan selama ini. Nah, kendala yang berikutnya itu adalah sebetulnya pada saat ekstraksi. Selama ini kita mengandalkan kit ekstraksi yang menggunakan metode centrifuge. Nah, centrifuge ini keterbatasannya yang tentu saja tiap lab harus memiliki centrifuge ini yang harganya cukup mahal dan jumlah sampel yang bisa dianalisis itu terbatas, itu 24 sampel. Nah, padahal kalau kita ingin mengikuti atau mengidentifikasi sampel sesuai dengan yang masuk pada saat itu kita perlu lebih dari 24 sampel. Di ujung akhir itu ada RT-PCR. Di RT-PCR itu plate yang digunakan adalah 96. Jadi artinya kalau kita ingin memenuhi sekali jalan dengan centrifuge itu kita perlu 4 kali ekstraksi baru kita bisa meran satu plate RT-PCR. Nah, ini juga yang kemudian akhirnya kita coba atasi dengan mengubah metode yang tadinya menggunakan centrifuge, kita ubah menjadi menggunakan vacuum manifold. Nah, di sini vacuum manifold itu kita bisa menggunakan 96 sampel sekaligus. Jadi kalau ini berhasil nantinya itu kita akan menghemat 4 kali lipat sumber daya manusianya, ya. Nah, samping itu tidak hanya sumber daya kalau ini berhasil, juga menghemat biaya. Jadi waktu, sumber daya, dan juga biaya itu akan sangat dihemat dengan cara seperti ini. Nah, jadi target yang kita inginkan itu nanti adalah produk yang tidak hanya bisa dikerjakan secara manual dengan menggunakan teknologi itu, tapi kita juga ingin supaya kit ekstraksi kita itu bisa juga digunakan dengan menggunakan robot. Jadi kalau masalahnya kan di Indonesia ini besar sekali, tidak semua PSL punya robot, jadi kita ingin di tempat yang tidak punya robot itu tetap bisa menggunakan kit ekstraksi kita dengan menggunakan vacuum manifold ini. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, tentu saja kita melakukan reverse engineering. Kita akan optimasi dari segi biaya, segi waktu, zat, dan tentu saja ke apa yang kita punya pada saat ini, ya. Jadi kita akan optimasi semuanya dengan menggunakan atau dengan reference dari kit yang sebenarnya sudah ada di pasaran. Ya, mudah-mudahan kit kita lebih baik. Jadi kira-kira roadmap penelitiannya itu adalah seperti ini. Kita tentu saja permulaan akan mencoba meramu semua yang diperlukan untuk ekstraksi.
Jadi dari buffer lysis, buffer ekstraksi, kemudian nanti setelah kita rasa itu yang baik, itu kita coba terapkan untuk ekstraksi. Nah, ekstraksi di sini kita gunakan dulu dengan sampel PCR positif dan negatif. Setelah itu kita bandingkan dengan setiap formulasi reagen ekstraksi RNA in-house dengan kit komersial. Nah, formulasi yang terbaik itu yang kemudian akan kita perbanyak. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai target pelaksanaan. Nah, permasalahan ini sebenarnya datang sebetulnya setelah memang ngobrol-ngobrol dengan Hesti, ya, dia di sana sudah bisa mulai merekam masalah yang ada, kemudian dan dengan hibah Pemprov Jabar itu kemudian dia berhasil mendevelop nanti yang akan diungkapkan adalah VTM ya. Nah, kemudian rasanya Pak Joni juga nanti kemudian akan menceritakan bagian bagaimana proses ekstraksi itu bisa lebih ringkas. Nah, yang sekarang, yang saya sendiri ini kerjasama dengan ITB dan UNPAD itu kita dapat hibah dari LPK ITB. Nah, insya Allah paling tidak ini targetnya memang September, mudah-mudahan paling lambat itu Desember semuanya sudah bisa di launch yang diperbanyak secara massal. Nah, jadi saat ini tadi pada saat press conference juga sebetulnya sudah ditunjukkan beberapa hasil sementara yang bisa kita sediakan. Itu mungkin yang tadi ada gambar di sebelah kanan itu. Nah, itu yang sempat ditunjukkan baru Sabtu kita masih optimize, jadi artinya karena ini baru saja mulai, jadi ya mudah-mudahan sesuai target itu kita bisa kejar dalam waktu yang beberapa bulan ini. Beberapa chemical memang masih inden, dan tapi kita bisa gunakan chemicals yang saat ini ada di lab kita dulu. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Memang tidak banyak kimianya, saya hindari saat ini. Kalau mau tanya banyak kimia, bolehlah nanti kapan-kapan bisa kita jelaskan. Baik, terima kasih Bu. Uni Nina. Ya maaf, terima kasih Bu Fida dengan paparannya tidak rumit ya, karena kita pasti keriting kalau dengar detailnya barangkali, tetapi message-nya sampai ya, apa yang dikerjakan oleh Ibu Fida dan tim itu diharapkan benar-benar bisa mempercepat apa-apa yang kita sedang kerjakan saat ini. Dan Bu Fida masih punya waktu 6,5 menit sebenarnya. Jadi ini saya hadiahkan buat Prof. Joni, Prof. Made yang tadi minta ke saya 30 menit. Ibu Fida, mohon bisa exit dari sharing screen-nya. Di atas, Ibu. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Berikutnya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang kedua, yaitu adalah Profesor Dr. Imade Joni, MSc. Beliau adalah staf dari Fakultas MIPA, yang mana beliau ini keliling dunia nih, S1-nya di Bandung, S2 di India, S3 ke Jepang, dan beliau adalah guru besar di bidang nanoteknologi.
terkait COVID ini. Kalau saya salah nih mohon dimaafkan karena saya sangat awam. Ketika Ibu Fida mengerjakan fokus dengan kitnya, maka Prof. Made ini fokus dengan Prof. Made ini fokus dengan mesinnya. Jadi beliau berusaha mencari terobosan dan ini inovasinya di sini adalah teknologi nanonya. Teknologi nano ini yang merupakan suatu inovasi sehingga hasilnya lebih unggul dan sangat memungkinkan ini untuk dipatenkan. Semoga paparan ini memberikan insight kepada kita bahwasanya nanti seperti saya sampaikan di depan terbuka kemungkinan berkolaborasi lebih luas, tidak hanya di bidang diagnostik barangkali, tapi di terapi dan sebagainya. Dan benar-benar ilmunya Prof. Made bisa maslahat buat kami-kami di bidang kesehatan. Buat Prof. Made, saya persilahkan boleh dapat 20 menit maksimum ya Prof. Made. Silahkan. Terima kasih Prof. Ina. Para guru besar, saya mohon izin untuk sharing mengenai ini Pak Setiawan, Pak Dekan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan awal untuk kami bisa bekerja sama lebih lanjut. Makanya saya itu ingin minta waktu lebih nambah sedikit. Terima kasih. Sebenarnya yang ingin kami bahas adalah perihal perkembangan kerjasama dari pengembangan ekstraktor ya, salah satunya Nanomag. Ini adalah tim yang kami kerja, kami mewakili teman-teman, tidak sendirian karena tim banyak ini dari berbagai lab. Jadi intinya kami ingin berharap dengan pengembangan nano ini bisa menjawab tantangan yang saat ini karena kita sebenarnya sudah terdisrupsi oleh COVID ini. Kemudian ini ada hikmahnya karena Dr. Safira itu menghubungi saya untuk bersedia mencoba untuk mengembangkan bahan nano ini untuk aplikasi di salah satu bagian dari PCR, ekstraksi di PCR nantinya. Nah, di samping itu saya juga sebenarnya ingin nanti membagi beberapa perkembangan yang berkaitan dengan nano untuk biosensor maupun yang lainnya, sehingga menjadi peluang kerjasama karena nano ini bisa untuk bahan biosensor tidak hanya untuk deteksi COVID, juga untuk diagnosis medis dan penghantaran obat. Itu mungkin sekilas, mudah-mudahan saya bisa secepatnya masuk ke situ. Mungkin dipertanyakan tadi juga novel kebaruan inovasinya itu apa di nano. Jadi kita kepada ukurannya ini, karena nano itu ketika sama dengan kita ketika kita dikurung karena di lockdown, mungkin juga bisa bersifat baik, bisa bersifat buruk, sama seperti bahan ini. Kalau kita kecilkan bisa menjadi unggul. Nah, itu salah satunya. Ini dari aspek ukuran. Ini teknis. Nah, beberapa mungkin yang kita lakukan di Pusdet Nano itu adalah dari aspek mensintesis dari berbagai bahan dengan mengejar ukuran yang nano. Jadi bisa dari yang dari bahan yang prekursor, bisa juga dari bahan yang sudah powder kita kecilkan. Nah, ini prosesnya. Nah, ini yang berkaitan dengan pengenalan yang nanti bisa berhubungan dengan berbagai aplikasi di medik, terutama mengenai sistem delivery yang berbasis nanoteknologi. Di sini saya kira ada Prof. Rista ya, kita pernah dulu mencoba kerjasama. Jadi beberapa kaitannya juga dengan penggunaan nanoteknologi baik untuk melepas lambat ataupun targeting. Ini yang Prof. Rista juga di sana mengembangkan untuk terapi gitu, juga bisa dimasukkan termasuk diagnostic agent. Ini adalah jenisnya, bisa
kita berbasis polimerik, bisa basis lipid, bisa juga berbasis logam. Nah ini kita kembangkan. Nah ini contoh saja agar menginisiasi, saya tidak akan detail, saya mengembangkan ini dengan Prof. Muhtaridi dan Dr. Nasrul, ini dari farmasi, mengembangkan bahan drug delivery menggunakan alpha mangostin ya, untuk breast cancer. Dan ini sudah diujikan, ya sebenarnya datanya sedang disiapkan untuk paper karena hasilnya lumayan cukup bagus. Yang ini dengan FKG ya, kita mengerjakan dengan Dr. Nina dan Dr. Arif itu untuk bahan nanofatride untuk scaffold ya. Jadi ini juga kita memang targetnya berpori dan jenisnya fatride, dan ini untuk bahan gigi. Nah itu kira-kira kemungkinan bisa nanti peluang ke depan barangkali ada berkaitan dengan delivery system atau yang lainnya, bisa tergantung permasalahannya. Nah, karena kami meneliti itu kalau nano bisa diterapkan di mana-mana karena dia sifatnya multidisiplin. Jadi kalau ada sesuatu yang tantangan, biasanya kita coba untuk menerapkan nano ini. Baik, ini saya lewat. Jadi ini yang kita kerjakan adalah membuat ekstrak ini. Tadi juga sudah diberi pendahuluan oleh Prof. Fida. Intinya kami awalnya dikasih tantangan, ini ada beads di pasaran, bisa tidak membuat gitu. Nah, kami mencoba mengimprove dari bead di pasaran, itu istilahnya itu bead karena ukurannya itu besar. Jadi untuk mengekstraksi istilahnya mendapatkan RNA. Sehingga kami berusaha tidak hanya meniru bagaimana bahan ini bekerja, tapi juga memberikan kebaruan dari sisi inovasi dari segi ukuran partikelnya sehingga lebih efisien proses digunakan secara teknis. Yang kedua, mungkin ke depannya ini memang belum kami kerjakan, lagi disiapkan, itu dari proses persiapan ya. Dari segi VCR-nya juga saya yakin kita bisa mengembangkan yang namanya cyber dan Techman. Karena ini juga ke depannya baik untuk kit maupun untuk kelengkapan PCR kita bisa bekerja, karena ini bekerja berdasarkan prinsip dua prinsip. Jadi satu menggunakan prinsip luminescence, fluorescence dengan reporter. Jadi kalau dia ada targetnya dia off, tidak ada targetnya menjauh, dan ini digunakan untuk mengukur amplifikasi. Kemudian juga untuk yang tipe cyber. Ini basisnya bisa kita kembangkan, nanti tergantung tim apakah ini bisa kita teruskan atau tidak ngembangin ini. Jadi ini sistemnya, ini berbagai sistem yang lain saya lewat saja. Saya langsung ke ininya, biar cepat. Jadi ini sebenarnya yang kita kerjakan biar lebih mudah membayangkannya. Salah satu cara paling efisien meningkatkan sensitivitas ekstraksi RNA adalah menggunakan nanomagnet. Nanomagnet uji menggunakan nanomagnet buatan anak bangsa sebagai solusi analisa. Punten Prof. Made, suaranya bisa tolong ditambah? Asapnya dapat dimobilisasi dan mampu melawan perlakuan mekanisme seperti pencucian, sentrifugasi, dan lainnya. Fungsionalisasi membuat nanomagnet berikat dengan RNA, bahkan pada konsentrasi nanomagnet yang tertentu. Kualitas nanomagnet dalam mengikat RNA SARS-CoV-2 sebanding dengan distribusi yang dapat dilihat melalui hasil RT-PCR COVID-19, sehingga dapat disebut nanomagnet efektif RNA COVID-19. Bangga menggunakan anak bangsa. Baik, selanjutnya, jadi bahan yang tadi itu sebenarnya unggulnya di mana? Ini ukurannya dia, kalau yang beads komersial itu ukurannya ini ada 3 jenis, ada yang sampai 120 mikro.
Dan kita membuatnya dengan Nanomap ini sistemnya sedikit berbeda dengan yang komersial. Jadi kita menambahkan unsur fungsional agar lebih efektif dan hanya lebih kecil. Jadi ini adalah sistem sintesisnya. Jadi mulai dari proses sampai menambahkan silika. Jadi ini hasil ukurannya. Ini ukuran yang komersialnya. Jadi ini ukuran kita. Jadi kalau kita cek kinerjanya secara visual, saya percepat saja. Jadi ini bisa kita cek hasilnya. Karena saat itu kita belum bisa menguji kekuatan, jadi kita ujinya visual karena semua lab itu tutup ya. Jadi yang kita kerjakan hanya yang ada alat di kita ya. Jadi ini misalnya kita menguji apakah sudah terenkapsulasi atau tidak. Ini yang silikanya, ini yang hasil gabungannya dengan sebelum ada silika, ini udah ada silika gitu. Jadi dan kita juga uji kontaminannya. Ini yang komersial itu 74% kandungan besinya, kita bisa sampai 81. Jadi ini beberapa keunggulan juga. Sebenarnya yang lain itu yang perlu diuji sebenarnya XRF, SM, dan XRD itu sedang kita kirim untuk uji, hanya beberapa lab baru buka ya. Jadi ini paling tidak sudah bisa identifikasi. Ya, ini adalah proses persiapan ujinya. Dan ini hasilnya seperti tadi di video sudah juga dimuat. Jadi sebenarnya kita dengan konsentrasi yang lebih kecil saja kita sudah bisa menyamai yang komersial gitu. Itu karena tadi aspek-aspek kelebihan ukuran dan gugus fungsionalnya yang lebih bagus, kira-kira seperti itu. Dan ke depan, nah ini mungkin kerjasama dengan berbagai pihak tadi juga sudah disebutkan. Jadi kita kalau ada yang bisa didukung, kita dukung. Ini proses pengembangan, inginnya satu paket semua itu terjadi. Termasuk ini adalah timnya, kira-kira yang mengembangkan. Yang terakhir ini sedikit yang ingin menyampaikan, kami juga mengembangkan, sudah bekerja sama dengan dari Newcastle dan dalam rangka usulan program Newton Fund. Jadi ini rencananya seperti ini. Jadi inginnya kita punya suatu kit yang bisa mendeteksi, tapi prinsipnya sama seperti PCR. Jadi kita siapkan sensornya, kemudian protein target di sini, kemudian kita hanya mendapatkan informasi on dan off. Dan ini kita bikin device, harapannya bisa di mana biasanya di chatnya. Biasanya ini kita bisa gunakan untuk sampel yang banyak dan ininya. Alhamdulillah. Aduh, nuhun saya di kamarnya. Minta buku nih. Bukan buku eta we. Ibu Heni, tolong di-mute dulu. Baik, kita nah ini pengembangannya, sistemnya yang kita bangun karena kita punya bahan-bahan dan kemampuan untuk mengembangkan sensornya. Jadi menggunakan grafin dan juga beberapa jenis sensor agar bisa menghasilkan luminescence sesuai dengan targetnya. Sementara ini kita menggunakan aptamer. Nah, ini sebenarnya peluang bagi yang mengerjakan aptamer dan antibody khusus spesifik. Kami berfokus kepada mengembangkan di sisi sensornya di sini. Karena di sini challenges-nya juga banyak. Jadi bagaimana orientasi sensor agar sensornya intensitasnya tinggi, targetnya spesifik. Nah, ini juga merupakan kajian yang ke depan kami kerjakan, termasuk mengkaji menggunakan beberapa investigasi, karena menggunakan beberapa alat QCM misalnya untuk memastikan orientasinya dan sebagainya. Mungkin ke depan ini yang mungkin bisa lebih jauh dikerjasamakan, karena ini tidak hanya untuk mendeteksi, mungkin juga untuk medical imaging ketika kita sudah bisa mendapatkan aptamer dengan berbagai tujuan aplikasi. Jadi itu mungkin kesimpulannya. Jadi dengan COVID ini mungkin kita mendapat ini positif, bisa bekerja sama, dan mungkin bisa selain untuk COVID ini bisa juga dikembangkan untuk berbagai aplikasi untuk lingkungan atau untuk aplikasi medikal yang lain. Mungkin itu Prof. Rovina
Mohon maaf, ini cepat, nanti kalau ada hal-hal lain bisa di dalam diskusi. Oke, terima kasih Prof. Made. Prof. Made tidak mengambil tawaran saya tadi, Ya. 5 menit dari Prof. Fida. Terima kasih. Buat saya, jujur saja ilmunya bikin agak keriting buat saya. Memang kapasitas otak saya memang agak kecil. Tapi memang memperlihatkan sekali ya, ada hikmah di balik COVID ini. Ternyata begitu banyak yang bisa kita explore bersama-sama dan begitu banyak pintu terbuka untuk berbagai peluang-peluang lainnya di masa yang akan datang. Saya ngacung nanti nih ya Prof. Made ya, saya orang farmako, saya tertarik dengan pengembangan drug delivery untuk kasus-kasus yang sulit menyampaikan membawa obat itu sampai ke site of action-nya. Tapi kita fokus dulu ke COVID. Baiklah, karena sudah selesai dengan Prof. Made, pembicara yang ketiga adalah ini New Start, Ibu Hesti Lina Wiraswati. Izinkan saya menyampaikan sedikit tentang beliau, karena beliau bukan dokter, tapi staf FK4 gitu. Beliau ada di Departemen IKD, S1, S2-nya kimia di ITB, S3-nya juga di ITB, tetapi double degree dengan Institut Kanker Internasional di Paris, Prancis. Kemudian entah kesambet apa, akhirnya Ibu Hesti ini bersedia atau bergabung dengan kita di Departemen IKD dan dalam riset. Beliau ini terlibat di dalam Pusdi Onkologi, Pusat Studi Onkologi dan Sel Punca, kemudian juga bergabung di Pusat Studi Infeksi Klinis karena di IKD beliau itu berada di kamar yang namanya Divisi Parasitologi. Dalam pandemi COVID ini, Hesti juga tergabung dalam tim COVID Jabar, membantu laboratorium di sini tentang pemeriksaan spesimen dari pasien tersangka COVID-19. Nah, Hesti terlibat dalam banyak hal, tapi tentu saja di sini fokus yang akan disampaikan oleh Hesti adalah tentang pengembangan suatu medium, viral transport medium, yang mana juga mahal, dari luar, terbatas, harus diimpor, dan berbagai keterbatasan lain. Nah, dengan inovasi dari grup ini, kita lihat sama-sama apa yang sudah berhasil didapatkan dan kemudahan harapan ke depan dari temuan dari Hesti dan teman-teman. Untuk Hesti saya persilahkan maksimum 15 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Prof. Rofina. Salam hormat juga untuk para guru besar dan juga rekan-rekan semuanya. Izinkan hari ini saya ingin sharing apa yang sudah kami ulik-ulik gitu di dalam laboratorium gitu untuk membantu percepatan proses pemeriksaan PCR dalam pandemi COVID ini. Mohon maaf, apakah slideshow-nya sudah terlihat Sudah. atau? Sudah. Belum slideshow tapi. Oke. Belum slideshow, Hesti. Ya, Prof. Ya. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan sharing tentang FitPath namanya. Jadi ini satu produk VTM, medium untuk transport dari virus yang yang menjangkau pelosok tanpa menggunakan icebox, begitu judulnya. Ya, jadi ini kami lakukan sebenarnya bersamaan dengan kesibukan di laboratorium, karena tadi yang seperti disampaikan oleh Prof. Rofina, kami tergabung dalam tim COVID Jawa Barat yang membantu pemeriksaan dari Labkes Jawa Barat untuk deteksi PCR. Jadi di tengah-tengah itu dengan berbagai macam kesulitan, akhirnya di situ timbul ide untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada. Jadi saya mewakili tim. Ada saya, berikutnya juga kolaborasi dengan
kimia FMIPA Unpad, Bu Dr. Sabarni, dan juga ada satu tim juga, Bu Safira, Dr. Lia, dan juga Nisa. Jadi, FITPAT ini memang berawal dari satu permasalahan yang kita temukan di lapangan. Yang pertama adalah persediaan VTM yang menipis. Tapi kalau kita lihat di sini tidak di bold, mengapa? Karena sebenarnya persediaan menipis itu pas awal-awal dulu pemeriksaan. Jadi pas awal Maret April gitu, di situ kita mulai mengalami kesulitan VTM gitu. Karena hampir semuanya, bahkan dalam proses pemeriksaan PCR ini kita bergantung pada produk-produk impor yang tentunya harganya sangat mahal. Nah, dari sini juga kita lihat akhirnya juga membuat para peneliti yang lain, itu misalkan ini beberapa contoh dari UGM, dari Universitas Brawijaya, dan juga IPB, bahkan saya dengar juga ITB juga membuat VTM untuk transport virusnya, medium untuk transport virus, karena memang tergelitik karena jumlah VTM yang menipis. Nah, terus berikutnya sekarang sudah tidak menjadi isu lagi, mengapa? Karena secara ketersediaan memang dalam jumlah banyak, gitu. Tetapi kebergantungan terhadap impor masih sampai saat ini, gitu. Tapi adanya inovasi-inovasi yang dilakukan pembuatan VTM in-house oleh universitas-universitas yang tadi saya sebutkan itu justru sangat didorong untuk mengurangi kebergantungan VTM impor. Nah, berikutnya adalah kami melihat adanya keterbatasan yang lain, yaitu di daerah-daerah di mana kalau menggunakan VTM biasa, komersil yang berbasis medium, itu medium dari virusnya itu akan sifat infeksiusnya itu memang tinggi, begitu, sehingga membutuhkan kalau untuk transportasi sampel dari swab itu membutuhkan transportasi yang cukup pengamanannya berlapis itu dan harus disimpan dalam icebox. Dan juga kelemahannya yang lain adalah VTM atau sampel swab yang di dalam VTM itu harus dijaga pada suhu 2-8 derajat. Jadi ini juga menjadi satu keterbatasan sebenarnya, apalagi kalau misalkan memang atau saat ini kan gencar-gencarnya untuk melakukan pemeriksaan swab massal yang memang itu juga membutuhkan koneksi dengan fasilitas kesehatan yang ada di pelosok-pelosok. Tentunya ini juga merupakan tantangan tersendiri, gitu. Sehingga dari sini kami berpikir untuk dari awal sebenarnya sudah berpikir membuat VTM, tapi berikutnya kekinian VTM yang seperti apa yang akan kami buat, gitu. Jadi ini akhirnya kita menjadi lebih spesifik untuk membuat jenis VTM yang lebih untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan di lapangan, gitu. Infeksinya, sedangkan kebutuhan BSC kelas 2 terbatas karena kalau swab dari sampel swab itu kan harus dibukanya di dalam BSC kelas 2, kemudian jenis PCR yang terbatas, yang artinya pemeriksaan hanya ada di lab-lab yang memiliki PCR, sedangkan lab atau fasilitas kesehatan bisa jadi jaraknya jauh dari lab pemeriksaan. Nah, itu juga menjadi concern kami. Jadi kami berinisiatif atau memikirkan gitu membuat satu produk VTM, tetapi yang bisa lebih simpel untuk transportasinya dan lebih aman, relatif lebih aman jika dibandingkan dengan VTM yang sudah ada. Nah, ini sedikit saja mungkin karena ini mungkin akan terlalu saintifik. Nah, ini ada kalau kita lihat ini adalah struktur dari virus SARS-CoV-2. Jadi VTM yang kami buat ini berbasisnya adalah buffer, tapi mengandung reagen yang bisa mendenaturasi protein yang ada di dalam protein yang mengelilingi RNA virusnya, sehingga dari sini akan membuat protein-proteinnya yang sebelumnya itu aktif
menjadi terdenaturasi atau akan membuat virusnya menjadi inaktif begitu. Nah, ini adalah beberapa referensi gitu ya yang kami baca untuk menentukan sebenarnya bahan apa yang kami butuhkan untuk pembuatan VTM ini. Gitu. Jadi pembuatan VTM ini yang tadi kami beri nama FITPAT itu dilakukannya di lab RSP Unpad dan juga di laboratorium biokimia Unpad. Bahannya itu bahan standar mikrobiologi biasa. Bagaimana kita tahu bahan-bahan kimia itu hampir semuanya impor, tetapi untuk pembuatan VTM ini relatif mudah didapatkan gitu sehingga kita bisa memproduksinya. Dan ini menjadi bahan-bahan utamanya adalah buffer tris, kemudian inaktivasi virus, diantaranya guanidin yang kami gunakan, dan juga ada antibiotik. Begitu. Jadi kalau dari prosesnya, berarti dari dari sampel swab itu akan dilarutkan dari vlog setelah di swab. Vlog swabnya itu akan dimasukkan ke dalam VTM tadi. Setelah itu akan kita bawa ke laboratorium, kemudian kita lakukan ekstraksi RNA virusnya. Setelah itu kita dapatkan RNA-nya, akan kita teruskan untuk melakukan deteksi dengan menggunakan real-time PCR. Jadi ini juga menjadi bagian dalam proses validasi atau optimasi atau uji coba laboratorium dari VTM yang kami buat. Nah, ini jadi sementara ini sudah kita lakukan hasil uji coba lab dari FITPAT. Jadi FITPAT sudah bisa kita produksi di laboratorium, sudah ada prototipenya, dan sudah kita cobakan di sampel di sampel duplo sebenarnya, karena di sampel yang sama kita bandingkan dengan menggunakan VTM komersil. Gitu. Jadi kita bekerja sama dengan rumah sakit yang dengan ini masih sedikit jumlahnya, masih ada 10 pasien yang kita coba kita lihat dengan menggunakan FITPAT, dan kita lihat di sini mungkin ini angka-angkanya, tapi setidaknya dari resumenya ini dari 10 sampel dengan menggunakan VTM komersil itu ada 4 yang positif dan yang lainnya negatif, dan ini terkonfirmasi dengan menggunakan FITPAT. Dan terkonfirmasinya tidak hanya dari jumlah sampel positif dan negatifnya, tetapi juga dari durasi waktunya. Jadi setelah sampel biasanya kalau setelah di swab, sampel dalam swab itu harus kita jaga di suhu 2-8 derajat. Jadi membutuhkan kulkas, membutuhkan tempat storage, membutuhkan kulkas yang banyak juga untuk storage-nya. Dan untuk dengan menggunakan FITPAT ini kami biarkan sampelnya di suhu kamar sampai hari ke-15, dan hasilnya juga menunjukkan hasil yang konsisten. Gitu. Cuman tetap saja yang disarankan ya jangan terlalu lama ya, gitu, karena pemeriksaan juga butuh cepat juga, tapi setidaknya bisa cukup membantu penyimpanan atau transportasi sampel swab, gitu. Nah, terus bagaimana dengan keamanan sampelnya? Ini seperti tadi yang saya sampaikan, dengan FITPAT ini sebenarnya secara teoritis virusnya itu inaktif. Nah, cuman dalam kondisi pandemik seperti ini, gold standar untuk melihat inaktif atau aktif dari virus itu harus kultur ya rasanya. Sedangkan untuk saat ini tentu saja kita kesulitan, karena yang sebenarnya yang menjadi concern kami adalah bukan hanya produk ini, tetapi justru lebih kepada bagaimana produk ini segera bisa kita buat, segera kita bikin gitu, karena bagaimanapun pemeriksaan sekarang membutuhkan kecepatan gitu. Jadi kita juga menginginkan produk ini setelah nanti perizinan selesai bisa segera didistribusikan dan membantu fasilitas kesehatan yang ada di daerah begitu. Dan sehingga kita mencoba memikirkan juga bagaimana melihat keamanan dari sampel dari swab atau dari FITPAT kita. Maaf ini XY-nya juga belum sempat ditulis karena ini baru
baru sekali keluar dari mesin PCR. Jadi kita menggunakan metode PCR juga untuk melihat. Jadi kita menggunakan. Jadi kalau tadi setelah sampel swab itu harus masuk ke laboratorium untuk diekstraksi. Nah, sedangkan dengan pengujian keamanan ini kita tidak menggunakan buffer lysis yang ada gitu. Jadi buffer lysisnya kita gunakan, kita ganti dengan FitPath, dan ternyata kita melihat adanya RNA-nya keluar gitu. Jadi deteksi positif, sehingga dari sini kita bisa cukup membuktikan meskipun bukan gold standarnya bahwa FitPath yang berisi sampel swab yang positif PCR itu relatif lebih aman karena dalam bentuk RNA-nya. Gitu. Jadi ini resumenya, keunggulan sampel terjaga sampai 15 hari di suhu ruang, kemudian transportasi sampel tanpa menggunakan icebox karena dia lebih aman, dan kemudian bisa menjangkau fasilitas kesehatan yang jauh dari lab pemeriksa COVID, pengelolaan sampel lebih aman karena tadi risiko infeksinya lebih rendah, dan lokal tentu saja harganya murah. Jadi kalau VTM itu sekarang harganya sekitar dari 70.000 sampai 120.000 satu kitnya, sedangkan kalau menggunakan FitPath, tapi ini juga masih skala laboratorium, itu bisa 40.000 per kitnya. Mungkin nanti kalau dengan kerjasama dengan industri diharapkan bisa lebih efisien lagi dan harganya lebih murah. Jadi yang sudah dilakukan pembuatan prototipe sudah selesai, uji coba FitPath skala lab juga sudah, tadi sudah saya sampaikan, kemudian perizinan dan penjajakan dengan industri, ini sedang dalam proses. Terus kemudian produksi FitPath skala lab, kita sudah baru produksi 100, nanti menunggu hibah dari Kemendikbud yang sudah di ACC tapi belum cair. Pak Dekan, ada 3.000 nanti rencana akan kita produksi untuk kebutuhan validasi, dan juga untuk setelah itu kita distribusikan ke fasilitas kesehatan Jawa Barat. Setelah itu nanti proses di pabrik dan produksi. Jadi ini beberapa kerjasama yang sudah kita jalin. Yang pertama tentu saja untuk nanti berikutnya untuk pemeriksaan tim COVID RSP Unpad yang reguler. Kemudian dengan Rumah Sakit Karisma, ini juga sudah kita mulai jalin kerjasamanya. Kemudian dan juga untuk nakes di RSGM. Sebelum ini yang terakhir slide-nya, jadi saya sampaikan terima kasih kepada tim COVID teman-teman di RSP Unpad dan juga tim lab COVID RSP Unpad dan tim lab biokimia Unpad. Dan terutamanya kepada jajaran pimpinan Unpad yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami bisa memberikan kesempatan sehingga kami mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang ada di lapangan dan bisa memunculkan ide-ide inovasi. Juga kepada Ketua Tim Satgas COVID yang terus mendorong kami untuk terus semangat membuat inovasi-inovasi. Kemudian Tim Tanggap COVID Jawa Barat juga terima kasih sekali kesempatan diskusi-diskusi yang kita jalin sampai saat ini pun itu juga membangun budaya untuk bisa membuat senantiasa memecahkan permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian TAP Jawa Barat juga khususnya Kang LP yang mendorong kami untuk memunculkan gitu, karena biar produk-produk inovasi itu tidak hanya bersembunyi di dalam lab tapi untuk segera publikasikan biar segera bermanfaat untuk masyarakat, dan juga rekan-rekan dokter dan rumah sakit terkait yang selama proses pengujian lab ini sangat membantu sekali. Demikian saja, Prof. Rovina. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Hesti, tepat waktu ya tadi sudah menyampaikan dengan sangat baik, dan ada yang menarik sudah saya lihat di slide terakhir. Nggak tahu nih Prof. Endang ngelihatnya gimana, Dr. Ruswana ngelihatnya gimana. Semua perempuan. Semua perempuan. Jadi mungkin itu memperlihatkan lebih leken gitu ya perempuan teh meneliti, tapi ada satu orang yaitu Prof. Joni. Cuman tadi ucapan terima kasihnya di situ ada Pak Dekan juga ya sebagai Ketua Satgas. Kita tunggu itu. Hesti sudah menanyakan hibahnya kapan turun gitu ya Hesti ya.
Iya, Prof. Ya, terima kasih Hesti, sangat jelas presentasinya. Berikutnya yang terakhir adalah saya sampaikan, saya perkenalkan pembicara narasumber terakhir. Kalau lihat orangnya kayaknya nggak percaya deh, orangnya kecil, mungil, jadi kayak bola bekel gitu, loncat sana, loncat sini. Tapi kalau kita baca CV-nya, izinkan saya juga menyampaikan buat teman-teman peserta webinar ini, Safira Eka Wardani ini adalah seorang ahli biologi molekuler. Ini lucu deh, S1-nya biologi di ITB, S2-nya biokimia di ITB, S3-nya malah genetik di Jerman. Kemudian Safira sempat kerja dulu di luar negeri di Swiss, di perusahaan biotek farma, tapi kemudian dengan satu alasan tertentu akhirnya tahun 2016 kalau saya tidak salah Safira pulang dan bergabung dengan kita di FK Unpad. Safira ini kalau saya baca gitu ya, istilahnya satu aja, war biasa. Di dalam COVID-19 ini, Safira tergabung dengan tim, dia terlibat, dia ikut kerja dengan Prof. Made tadi, kemudian sesuai dengan orangnya kecil, dia juga mengembangkan mesin PCR kecil yang bisa dijinjing, yang bisa dibawa kemana-mana, sehingga bisa juga menjangkau ke daerah-daerah, dalam istilahnya menjemput bola, dan jelas ini bukan hanya untuk COVID, tapi juga untuk makhluk lain yang bisa kita ekstraksi material genetiknya. Kemudian dan lain-lain, Vira mungkin bisa share dengan kita-kita semuanya. Untuk Vira saya persilahkan waktunya 15 menit. Silahkan. Sudah belum, Prof? Oh, belum. Share screen-nya? Ya. Ya, terima kasih Prof. Rovina, terima kasih para profesor, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di siang ini. Perkenalkan saya sedikit bercerita tentang beberapa inovasi dan kolaborasi yang terjadi di RSP Unpad terkait pemeriksaan dan permasalahan dalam COVID ini. Jadi memang sesuai dengan datangnya pandemi yang tiba-tiba kemudian segala sesuatunya terjadi sangat dinamis. Jadi kalau istilah inovasi di sini saya lebih cenderung mengambil definisi yang bahwa inovasi adalah men-challenge atau mengubah sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Jadi beda dengan invention, yaitu menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Nah, ini bercerita tentang ini saya kembali ke tahun 2014 sebelum pulang. Waktu itu ada berita bahwa Google membeli atau membuat inovasi terbaru berupa sendok gitu ya, smart spoon. Nah, ini adalah inovasi yang jadi di sini menggabungkan dua hal yang berbeda yang sudah ada, tidak perlu menciptakan yang baru, tapi kalau digabung kemudian diaplikasikan kepada penderita Parkinson gitu. Jadi mereka hidupnya lebih sangat baik karena mereka bisa makan dengan tenang, mereka bisa pergi ke restoran. Dan itu sangat menginspirasi saya bercita-cita suatu saat pingin juga gitu ya ada kesempatan seperti itu. Nah, kemudian saya kesempatannya berupa pandemi sayangnya gitu, dan pandemi ini menunjukkan bahwa ternyata kita tuh sangat tergantung akan produk buatan luar negeri, terutama di bidang ya riset dan diagnostik gitu ya, seperti ini yang dalam kondisi normal mungkin tidak terasa masalah asal ada dananya begitu, tapi pada saat pandemi walaupun ada dananya belum tentu kita bisa mendapatkan barangnya gitu. Jadi pada masa pandemi ini kita mau membeli mau nunggu lama, jadi seperti itu. Itulah latar belakang yang paling mendorong gitu ya terjadinya inovasi-inovasi di lab sambil mengobrol dengan teman-teman yang sama-sama sedang bekerja. Jadi ini adalah
inovasi yang muncul karena adanya masalah gitu, bukan khusus kita melakukan penelitian sebenarnya awalnya. Nah, kemudian karena saya terakhir dan takut kehabisan waktu, jadi saya ucapkan dulu terima kasihnya di awal kepada pimpinan Universitas Padjadjaran, Bu Rektor, Pak Dekan, Bu Kadep, kemudian juga Pak Dekan sebagai Ketua Satgas, dan kemudian ini yang paling sering sehari-hari adalah tim tanggap COVID-19 Jabar, khususnya tim labnya yang merupakan gabungan dari Labkes Prof Jabar, dari ITB, dari Unpad, dan relawan. Dari ITB-nya Dr. Azania dan Prof Brian. Gitu, terima kasih banyak nih, sangat membantu dan sebenarnya sangat mengakomodasi kolaborasi walaupun mungkin di yang 3 ini belum sampai kesampaian gitu. Mudah-mudahan nanti seiring jalannya waktu kita juga bisa menambah kolaborasi. Kemudian TAP Jabar, Ibu Unci dan Pak Yusuf yang juga banyak mendorong dan membuat kami mempunyai kesempatan gitu di awal untuk lebih dulu mencoba berbagai hal, kemudian juga Pak LP yang nanti malah sangat mendorong, seperti tadi kata Hesti, mendorong munculnya produk inovasi ini ke luar dan bahkan sempat memberi nama juga nih nanti di salah satu produknya. Kemudian PUI di Unpad, yaitu PUI Nanotech, dan kemudian PUI Dr. Bakti, Pusat Pengendalian Penyakit Infeksi ya dok ya. Nah kemudian dengan rekan-rekan dokter dan rumah sakit terkait, kemudian para kolaborator lain dari internal Unpad, yang tidak saya bisa sebutkan satu-satu saat ini, kemudian juga dari eksternalnya, dari ITB, dari LAPAN, MPAG itu adalah perusahaan saya di Swiss, nanti akan saya jelaskan kenapa. Kemudian ada sedikit hibah dari Kemendikbud, sama dengan Hesti, kemudian ada juga sedikit hibah dari sebetulnya kolaborator lah ya dari luar, misalnya dari GTI nanti bisa kita lihat juga, kemudian terakhir dari tim COVID-19 RSP Unpad yang sangat mendukung gitu jalannya inovasi ini di sela-sela pekerjaan sehari-hari dalam pemeriksaan, dan juga terutama tim labnya ya. Seperti tadi kata Prof. Rovina, banyaknya wanita waktu di awal, tapi sekarang sudah mulai proporsinya bertambah. Nah kemudian jadi seperti tadi Prof. Made katakan di awal, saya bertemu Prof. Made sebenarnya waktu Prajab. Kemudian Prof. Made itu pembimbing Prajab saya. Kita membuat proposal, tapi dari situ jadi sering ngobrol-ngobrol tentang apa yang memang bisa benar dilakukan. Kemudian tiba-tiba terjadi pandemi ini, dan seperti yang tadi saya sebutkan, ternyata tiba-tiba kita harus membuat ekstraksi sekian banyak dalam sehari. Kemudian alatnya mahal, jadi pertama reagen tidak ada. Nah ketemu dengan Prof. Made, dalam beberapa hari Prof. Made bisa membuat tadi itu nanomak berinjinya, senang. Kemudian kita bisa coba, kita bisa menggunakan alat kita. Cuman alat yang kita gunakan ini sebenarnya kita beruntung gitu bisa mendapatkan ini harganya cukup mahal gitu, ya dekat ke 1M. Dan kemudian saya berpikir bagaimana dengan yang di daerah-daerah gitu kan. Dan setelah melihat alatnya, Prof. Made juga melihat alatnya gitu kan, dan di kolaborator kami ada yang tim engineeringnya sebenarnya gitu. Juga kita mendiskusikan sebenarnya bisa nggak sih gitu, kita membuat sendiri, tidak usah fancy gitu, tapi yang penting-pentingnya, step-step yang pentingnya itu terpenuhi. Nah kemudian muncullah yang kemudian diberi nama ini Automager, mesin ekstraksi magnetik untuk DNA dan RNA. Jadi Automager adalah automatic extractor, kira-kira seperti ini. Jadi ini masih beda dengan produk-produk tadi di awal ya, ini tahapnya masih desain, tapi yang pentingnya adalah mendesain bagaimana nanti batang besi dan batang magnetnya itu. Contohnya di sini setelah jadi sekalian menguji magnet
nanomark perinci dari Prof. Made dibandingkan dengan yang komersial. Kemudian kami juga sambil menguji spare part atau bagian-bagian penting dari automager ini gitu ya. Nah, idenya adalah mesin ini harus juga bisa kalau terjadi mati listrik gitu misalnya, pekerjaan bisa tetap diteruskan gitu, karena kalau kita sudah bekerja dengan 100 sampel terus tiba-tiba di tengah jalan harus berhenti hanya karena mati listrik kan sayang, reagennya mahal. Jadi bagian saya adalah jadi setelah yang tim engineeringnya memikirkan bagaimana caranya membuat benda itu, dan ini dalam keadaan kita PSBB semua tutup, kita nggak bisa pergi, jadi hanya bisa terbatas di daerah Cimahi, Bandung dan sampai Padalarang, mencari CNC yang bisa mengerjakan dengan, ya kalau engineering bilangnya harus dengan presisi sekian-sekian, lah saya nggak ngerti pokoknya. Untungnya dapat, bagian saya adalah menguji di lab. Jadi kalau kita lihat yang di sini, misalnya ini membuktikan bahwa dari magnetnya sendiri, nah maksudnya magnetic disknya sendiri bekerja, kemudian si batang yang akan menjadi komponen utama dari mesin itu juga baik, dan saya menguji secara manual dulu spare parts-nya di sini, kemudian dilihat hasilnya melalui real time PCR yang merupakan sebenarnya jadi pekerjaan yang sudah rutin gitu. Di sini menunjukkan bahwa kita mendapatkan sinyal dari semua sampel yang kita tahu harusnya ada sinyalnya gitu. Cuman memang bedanya kalau yang manual seperti dilihat di sini masih beda-beda antar tiap sampel. Kalau dengan mesin mereka semua tuh biasanya berhimpitan hampir sama gitu. Nah, tapi secara proof of concept ini sudah jalan. Berikutnya saya kembalikan kepada para engineer-nya untuk membuat mesinnya dan otomatisasinya. Yaitu automager, alat yang pertama yaitu untuk mengekstraksi mesin ekstraksinya. Kemudian ini sebenarnya Prof. Rovina sudah pernah melihat prototipe yang kedua. Waktu dulu saya pernah mengajukan resport tapi masih belum beruntung ya Prof. Bimbingannya Prof masih terus saya coba laksanakan, siapa tahu nanti suatu hari beruntung. Nah ini thermocycler yang kecil gitu. Jadi Jadi thermocycler ini sebenarnya di tahun sekarang sudah banyak yang open source. Jadi awalnya juga karena saya merasa adanya kebutuhan gitu, kalau saya mau, karena saya banyak pergi-pergi, pulang pergi keluar kota karena anak saya di kota lain. Rasanya weekend kok tidak ada waktu untuk iseng-iseng ke lab gitu. Jadi saya ingin bisa nggak ya labnya dibawa sedikit. Gitu. Nah itu awalnya, kemudian cari-cari ternyata sudah banyak yang publikasi, nah tapi kan mengaplikasikannya belum tentu semudah itu. Untungnya itu tadi bertemu dengan teman-teman kolaborator yang akhirnya tertarik, gitu. Jadilah yang prototipe pertama dengan segala permasalahannya. Maksudnya dari situ kita sudah bisa melihat apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Kemudian kita muncul ke si prototipe yang terakhir. Ini masih baru tadi pagi. Benar-benar di apa namanya assembly. Nah targetnya ini adalah proses PCR ini nggak hanya untuk COVID begitu awalnya. Jadi yang penting ini juga bisa buat pendidikan, karena kalau dia terjangkau dan murah di pelosok puskesmas mungkin bisa mulai melakukan pemeriksaan denggi misalnya dengan PCR, nested PCR. Nah sekarang bertemu dengan Prof. Made. Prof. Made tadi sudah bilang mau membuat real time PCR, berarti ini mungkin bisa di-upgrade ya, jadi real time PCR seperti itu. Nah, tentu saja dalam pembuatan ini perlu waktu yang cukup lama, selain juga karena di sini kebanyakan memang hibahnya hibah pribadi begitu, dan dari kolaborator. Kemudian juga waktunya ya di sela-sela pekerjaan rutin pemeriksaan, jadi memang tidak ada timeline yang sebenarnya sebelumnya. Nah, ini begitu besarnya. Kalau dari segi engineering, mereka biasanya harus mengejar beberapa spesifikasi yang harus dipenuhi. Nah, nanti misalnya seperti ini ya, setiap kali tes ada yang mereka update, ada yang mereka ubah algoritmanya, ada yang mereka ubah misalnya ramping time gitu ya. Tentu saja dengan mesin seperti ini kita tidak bisa mengejar seperti yang besar, tapi tugas saya adalah yang mengecek dari segi lab gitu,
apakah spesifikasi yang ini sudah bisa, walaupun masih di bawah yang mesin yang besar yang sebenarnya sudah bisa mengeluarkan hasil gitu. Dan kami masih dalam proses pengembangan. Harapannya sih kalau sekarang dengan adanya tadi bantuan hibah Kemendikbud bisa lebih cepat misalnya. Kemudian yang terakhir sebenarnya ini yang untuk saya masih lebih menarik untuk dibicarakan karena yang lain mesin saya nggak ngerti juga. Pandemi ini ternyata tiba-tiba membuat semua orang yang tadinya mungkin malah jauh jadi dekat gitu. Seperti tadi Prof. Ravina katakan, saya pernah kerja di Swiss di perusahaan biotek farma. Ya, kita membuat Darpin dan obat ini waktu dulu saya terlibatnya di kebanyakan aplikasinya di onkologi dan ophthalmology. Nah, kemudian saya pulang lama tidak, ya namanya perusahaan begitu maksudnya tidak kepikiran ada kolaborasi gitu karena mungkin saya di akademia agak beda jauh. Dengan pandemi ini tiba-tiba satu hari saya dihubungi lagi oleh mantan bos saya, kemudian berbicara tentang COVID gitu. Kebetulan mereka di sana juga sedang mengembangkan Darpin COVID ini dan membicarakan ide-ide bagaimana mungkin bisa bekerja lagi atau bagaimana saya bisa bekerja dengan Darpin lagi. Karena biasanya memang mereka kan ini di paten gitu ya, tapi untuk karena ada COVID ini mulai berpikir bahwa we are in this together gitu. Jadi inginnya yang sehat nggak hanya di Swiss gitu ya, tapi di negara lain yang mereka juga ingin jalan-jalan kan seperti ke Indonesia gitu. Nah, jadi saya menerangkan sedikit tentang Darpin. Darpin ini adalah antibodi analog dari monoklonal antibodi dengan beberapa perbedaan ya. Kalau dari perusahaannya mengklaim ini adalah kelebihannya. Jadi dia bersifat seperti monoklonal antibodi tapi ukurannya jauh lebih kecil, dan karena dia lebih kecil dia bisa kompak dan lebih mudah kayak seperti main Lego gitu ya, dikombinasikan dengan beberapa Darpin yang mempunyai target yang berbeda-beda. Jadi ya, ilustrasinya di sini. Jadi bisa mengenali beberapa target yang berbeda. Kemudian kalau jaraknya perlu diperpanjang, diperpendek, dia bisa dengan linker ini dimodifikasi. Jadi mungkin lebih fleksibel dibandingkan monoklonal antibody. Ceritanya seperti itu. Kemudian, nah dari sana kan inovasinya apa nih gitu? Inovasinya adalah tentu saja mereka membuat obat ini sudah bukan obat ya, maksudnya protein Darpin sebagai protein terapeutik. Mereka sudah sampai ada yang lewat sudah hampir selesai rasanya phase 3 yaitu untuk ophthalmology. Itu adalah sebenarnya proyek pertama saya di sana waktu bekerja di sana. Abicipar nama ininya. Nah, anti VEGF basisnya. Nah, kemudian mereka bilang ya kalau di sini bisa ekspresi sendiri dan memproduksi ya boleh-boleh saja gitu kan. Tapi ya untuk yang kolaborasi ini ya, cuma saya berpikir wah kan kalau mereka dengan fasilitas GMP dan sebagainya, saya pikir juga dari mana ya grantnya gitu dalam kondisi COVID seperti ini nggak bisa pergi. Jadi gimana nih gitu. Nah, jadi saya tertarik dengan sebenarnya ini prinsip yang namanya sintesa protein tanpa sel, jadi cell free protein synthesis atau CFPS. Jadi di sini prinsipnya adalah kita mencampurkan ekstrak sel, jadi pakai sel juga tapi bukan sel hidup gitu ya. Misalnya di sini E. coli, kemudian buat ekstraknya dengan metode khusus, disebutnya biasanya 30S ekstrak, dan kemudian kalau kita campurkan dengan DNA template, sesuatu yang ingin kita ekspresikan menjadi protein, kemudian dicampur dengan beberapa istilahnya resep lainnya, ada asam amino, NTP, sumber energi, dan suplemen seperti faktor IF, initiation factor, dan sebagainya, maka dalam tabung ini akan terjadi proses yang seperti ada dalam sel hidup, tapi ini dalam tabungnya itu perubahan tadi si template itu menjadi RNA, dan mRNA ini kemudian ditranslasikan menjadi protein yang kita inginkan. Kalau dibandingkan
gitu ya. Ini proses sintesis protein dalam sel hidup. Biasanya kalau kita mau menghasilkan suatu protein adalah seperti ini, harus ditransformasi, kemudian setelah itu dilakukan lisis, harus dilakukan sentrifugasi, kemudian dilakukan purifikasi protein sampai kita mendapatkan protein yang kita inginkan, dalam hal ini misalnya GFP. Nah, kalau dengan cell free system, dari sini kita hanya bekerja dengan ekstrak. Jadi kalau ekstraknya sudah ada, itu kemudian langsung tadi setelah post-lysis processing kita punya sel ekstraknya, dan sel ekstraknya bisa kita simpan gitu. Jadi kita bisa pakai kapan saja, tidak harus saat itu membuat. Jadi kita tidak perlu menumbuhkan sel berkali-kali begitu. Sekali membuat, dan ini sebenarnya sistem ini setengahnya dipakai dalam DARPin gitu ya, tapi mereka tidak sampai untuk benar-benar mengekspresikan protein target yang untuk terapeutiknya dengan cara seperti ini, tidak. Jadi di awalnya saja, waktu mereka masih membuat banyak protein dan menseleksi mana si protein atau antibodi di sini gitu ya, yang mempunyai sifat yang diinginkan. Nah, jadi kalau dengan cell free extract seperti ini, cukup dicampurkan di tabungnya, dengan temperature-nya kita sudah dapat hasilnya. Setelah itu kalau mau dipurifikasi juga bisa sama, tapi prosesnya jauh lebih bebas begitu. Fira, mohon maaf, ada berapa slide lagi? 2, Prof. Oke, Ya. oke. Dan ini contoh penerapan dari tadi cell free synthesis. Jadi asalnya kita bisa macam-macam, bisa template, bisa sample collection langsung sendiri, bisa di sini ada papernya juga dari Nature Gene Circuit Synthesis. Agak keriting juga bacanya. Kemudian ini sensor design, mungkin Pak Made gitu, ini yang tertarik di sini. Nah, kemudian kalau semua ini kita lakukan dengan proses CFS ini, kita bisa menghasilkan misalnya di sini biosensor. Ini yang Pak Made tadi juga sempat presentasikan bicara tentang biosensor, dan terakhir kita tinggal mengembangkan atau memakai reporter detection-nya. Ini contoh-contoh yang sudah diterapkan, dan yang paling penting di sini ada lagi paper dari Cell gitu. Dengan sistem ini kita bisa menghapuskan atau sangat mengurangi cold chain tadi seperti yang Hesti katakan. Karena cold chain ini kalau kita bicara produksi protein terapeutik itu kadang-kadang bisa membuat cost-nya sampai hampir 80% kata papernya gitu. Jadi kalau dengan ini kita bisa bekerja semuanya menggunakan dry pellets, jadi semuanya bisa suhu ruang, shipment kemana-mana seluruh dunia lebih mudah, kemudian nanti baru di dekat site gitu ya, dekat tempat yang dibutuhkan, baru kemudian semuanya dicampurkan dan dihasilkan dan langsung diaplikasikan gitu. Sekian Prof, dan ini adalah sebagian dari tim yang terlibat dalam berbagai inovasi ini, dan ini kondisinya masih dinamis, masih bisa bertambah begitu. Jadi kami sangat terbuka dan senang kalau bisa bertemu dengan orang lain, terutama waktu PSBB kemarin agak sepi gitu rasanya ya. Cuma bertemu dengan orang-orang yang terbatas. Jadi sekian, terima kasih banyak. Maaf kalau ada yang salah kata atau yang tertinggal untuk diucapkan. Terima kasih Prof. Terima kasih. Alhamdulillah kita dicerahkan oleh 4 orang ahli di sini, luar biasa. Fira badannya aja yang kecil ya, tapi benar-benar kerjaan Fira kemana-mana. Saya jadi ingat sendok, saya jadi ingat apa tadi mesin PCR yang segede ransel kecil. Fira ini kecil sekali bagi yang belum kenal ya. Fira ini mungil sekali. Kemudian terakhir saya malah ingat yang tadi itu si FPS itu kayak bikin seblak di luar negeri gitu, tinggal dicampur-campur ketika butuh. Ya, terima kasih banyak Fira. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita sekarang memasuki kepada sesi diskusi. Kita berdiskusi apa saja. Saya mengundang ini banyak sekali peserta dari berbagai latar belakang keilmuan.
Saya yakin juga di sini tidak hanya staf FK yang ada, tapi juga ada staf atau teman-teman dari MIPA atau even dari ITB sendiri. Untuk yang pertama, saya buka 3 orang untuk menyampaikan, mengomentari, atau bahkan mau bertanya terhadap keempat narasumber kita. Silahkan dengan raise hand barangkali ya, sehingga saya sebutkan nanti siapa-siapa saja. Mangga kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar. Prof. Ruswana. Ya, terima Masih kasih. tersepona. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Rofina. Saya ingin menanyakan pada Prof. Vida Madayanti terkait dengan ekstraksi RNA dengan vakum manifold ini. Pertanyaan saya, apakah ini sistemnya otomatis dan apakah dapat dibuat untuk studi massal ekstraksi RNA dengan kapasitas katakanlah 2.500 sehari seperti yang dilakukan di FK Andalas untuk membantu studi epidemiologi atau membantu tim COVID Pemda. Itu mungkin. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Ruswana. Mana siapa lagi yang raise hand? Boleh Gak ada? komentar? Prof. Endang, mangga silakan Prof. Endang. Ya, terima kasih, Prof. Rofina. Pertama, saya ini orang pemakai ya, orang klinis. Saya sangat kagum sekali dengan pembicara ini. Saya selalu percaya Tuhan itu menjadikan sesuatu pasti ada hikmahnya. Dengan adanya COVID, saya kira inovasi-inovasi, dan saya cukup bangga lah sebagai mungkin paling tua ya saya, atau siapa yang lebih tua dari saya di sini. Prof. Made, kemudian dari MIPA, kemudian yang dari RSP, saya sangat bangga sekali. Kalian ini sudah berinovasi. Saya tidak akan bertanya ilmu, saya kira terlalu jauh bagi saya karena saya itu pemakai. Tapi sekali lagi, saya pernah jadi pembantu di fakultas. Saya sangat bangga dengan kalian-kalian yang muda, dan mudah-mudahan masalah COVID ini merangsang kita berinovasi yang lebih baik lagi. Itu saja komentar, dan terima kasih pada Pak Dekan Setiawan dengan Prof. Rofina sebagai IKD. Saya kira kepala di IKD ya. Nah, di IKD banyak sekali anak-anak muda, milenial yang akan meningkatkan ya fakultas kita menjadi eksis lah. Itu aja mungkin Prof. Rofina, terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Endang, guru kita semua, selalu menyemangati kami, dengan ikut hadir saja itu sudah menyemangati kami. Terima kasih Prof, komplimennya ini juga jadi utang buat kita ya untuk lebih deliver lebih baik lagi. Saya lihat di sini ada Pak Jondri ST, raise hand dari tadi, tapi lower hand lagi, jadi yang mana nih yang benar? Pak Jondri, silahkan. Pak Jondri, monitor. Silakan, Pak. Halo. Pak Jondri. Suaranya kayaknya kecil, Prof. Ada, tapi kecil. Pak Jondri. Saya Jondri, Bu. Iya, silakan. Bisa lebih suaranya lebih didekatkan ke mikrofonnya Pak Jondri. Saya Jondri, seorang PLP dari Lab Fakultas Peternakan, Ibu. Saya tertarik untuk ikut ini karena masalah COVID ini juga, Bu. Karena kami orang peternakan kan juga masalah ekstraksi protein dan segala macam. Dan saya rasa ini cukup memberikan sesuatu kami untuk sebagai orang lab yang mungkin bisa menangkap kerangka pikiran yang akan menjadi tema sentral dari penelitian di UNPAD nantinya mungkin ya Bu ya. Saya rasa cuma itu saya pesertanya. Jadi Pak Jondri tertarik ingin gabung juga gitu ya Pak, dan mengembangkan di fakultas Bapak di peternakan gitu ya? Ya, karena ilmunya antara ekstraksi protein dengan ini kayaknya nyambung loh.
Oke, ya terima kasih Pak. Baiklah, ini sudah ada 3. Saya persilahkan yang pertama Prof. Vida untuk merespons pertanyaan dari Dr. Ruswana. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Ya, jadi sistem ini sebetulnya bukan, jadi kita tidak menciptakan robot, Pak. Jadi tetap dilakukan oleh manusia, tapi yang tadinya tiap satu orang sumber daya manusia itu hanya bisa menyelesaikan dalam sekitar 3-4 jam, itu 24 sampel untuk sampai siap masuk ke PCR. Nah, ini sekarang cukup, jadi artinya dalam PCR itu kita perlu 96 sampel. Nah, jadi untuk satu plate itu 96 sampel. Jadi untuk menyiapkan 96 sampel itu artinya perlu setidaknya 4 kali 4 jam, dan atau dalam, kalau kita mau jumlah sumber daya yang kita tambah, ya bisa dalam 4 orang dalam 4 jam. Nah, tapi sekarang cukup dengan 1 orang, kita akan siapkan 96 sampel sekaligus, yang kemudian setelah itu langsung bisa masuk ke dalam PCR. Jadi memang kita tidak menciptakan robot, tapi kita mempersingkat waktu, atau kita juga bisa mempersingkat sumber daya yang diperlukan untuk akhirnya bisa segera mendapatkan hasil dalam waktu yang lebih singkat. Itu mungkin Pak, barangkali mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang dilakukan. Nah, karena alat ini jauh lebih murah, harapannya di daerah yang jauh pun itu bisa terjangkau. Kalau Centrifuge tadi nilainya sekitar 100 juta hanya untuk 24 sampel. Yang ini mungkin 30 juta untuk 96 sampel. Jadi Bapak bisa hitung sendiri penghematan yang bisa kita lakukan dengan metode yang atau inovasi yang kita berikan. Dan pastinya mudah-mudahan karena jauh lebih murah ya bisa dikerjakan di banyak tempat dengan VTM tadi yang sudah diusulkan juga itu mudah-mudahan. Dan kalau misalnya tadi ada portable PCR yang bisa dibawa, ya mudah-mudahan di seluruh pelosok Indonesia itu siap melakukan analisis dengan lengkap. Bagaimana Dr. Ruswana? Ya, jadi ekstraksi RNA-nya masih manual, dan untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan PCR dengan jumlah volume yang lebih banyak, berarti memang mesin PCR juga harus ditambah ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ruswana. Barangkali, tapi mungkin Ibu Vida mengikuti juga kalau di FK Andala, saya kenal dengan Pak Andani itu, beliau dengan timnya itu sanggup memeriksa banyak sekali. Apakah di situ mereka, saya betul-betul tidak tahu dan tidak mengikuti tentang diagnostik COVID ini. Apakah mereka menggunakan mesin yang berbeda? Mereka beli mesin yang berbeda yang tadi disampaikan oleh Dr. Ruswana atau bagaimana? Barangkali Ibu Vida tahu. Kebetulan saya juga kurang mengikuti apa yang dilakukan. Oh, oke. Iya. Atau barangkali di antara keempat panelis ini Prof. Made barangkali atau Hesti atau Vira tahu, atau di sini saya lihat juga ada Lia, ada Afiat yang berkecimpung sehari-hari di lab di bawah, barangkali juga tahu, dan sesuatu yang benar-benar diperlukan ya sebenarnya ya. Orang tuh kan taunya cuma meminta, tapi di mana kesulitannya awam itu tidak tahu gitu loh. Dia pikir tadi siapa yang bilang, ada pun duit belum tentu kita bisa memilikinya gitu. Itu mungkin challenge berikutnya ya. Saya ingin, ada pertanyaan lagi dari floor, dari para peserta. Tadi kalau dari Prof. Endang itu encouragement buat kita, beliau bangga dengan kita atau teman-teman yang saat ini berkarya, kaum milenial. Jadi Hesti sama Vira masih masuk milenial loh. Dan itu tadi dikatakan,
Prof. Made jelas, Prof. Made jelas bahwasanya semua ada hikmahnya. Kalau saya sih yang saya tangkap tadi tidak ada yang kebetulan. Hari ini kita mengatakan kebetulan ketemu dengan Prof. Made sebagai pembimbing gitu, ternyata tidak ada yang kebetulan. Semua itu dalam rangkaian skenarionya Tuhan gitu ya. Pak Jondri tadi mengatakan tertarik ingin bergabung. Saya rasa tim ini akan sangat welcome untuk menerima Pak Jondri dan kemudian bisa membawa sesuatu pulang kembali ke fakultasnya. Menunggu dari para peserta webinar, saya ingin bertanya atau mengemukakan, menyampaikan sesuatu. Begini, kalau kita berbicara tentang diagnostic tools, maka ada pertanyaan pertama daripada pemakai adalah tentang seberapa valid dan seberapa reliable yang kita tawarkan. Karena tentang rapid test aja hebohnya sampai sekarang nggak berhenti kan ya, karena dikatakan ternyata begini dan begitu. Nah, dan tantangan bagi kita para peneliti adalah bagaimana membuktikan bahwasanya hasil dari penelitian kita itu valid dan reliable dan reproducible. Nah, teman-teman yang selama ini berkecimpung di diagnostik untuk COVID-19 ini, untuk SARS-CoV-2 ini, bagaimana teman-teman semua melihat tantangan ini? Karena takutnya begini, selalu media massa tuh 10 langkah lebih duluan dari kita. Kita baru punya ide, di media massa itu udah keluar seolah-olah barangnya udah jadi gitu loh. Dan barangnya sudah siap pakai dan pasti bagus gitu loh. Padahal sebenarnya mungkin dalam proses validasi, mungkin dalam proses dan seterusnya dan sebagainya. Nah, itu tantangan ya buat para inventor atau inovator. Bagaimana Hesti, Safira, Prof. Made, Prof. Vida melihat hal ini? Tadi kalau Prof. Vida saya udah dengar sendiri, kami akan melakukan validasi, mudah-mudahan September atau Desember barangkali ini sudah bisa ke upscaling. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kebetulan saya reviewer RISPRO LPDP. Ini waktu awal-awal COVID itu Bapak Bambang sebagai Risbang sudah mengundang kita para ilmuwan-ilmuwan ini untuk mengajukan proposal ke RISPRO terkait COVID. Sangat ditunggu. Dan saya melihat semuanya ini hasilnya sudah sampai ke P2 kalau saya lihat. Yang mana kalau sudah sampai ke P2 itu sudah sangat welcome untuk diterima untuk proposal RISPRO. Jadi barangkali di antara yang 4 ini memang sudah ada yang mengajukan membuat ke RISPRO, dan kalau tidak salah masih sampai 2 Juli. Apakah mau menangkap peluang ini? Saya rasa sangat bagus ditangkap karena di RISPRO itu 2 miliar per tahun untuk 3 tahun. Kalau bagus bahkan ditambah tahun keempat for another 2 miliar lagi. Nah, 2 itu barangkali dari saya sambil menunggu dari yang lain. Silakan. Silakan siapa yang mau menanggapi? Prof. Made dulu barangkali. Saya dulu ya. Boleh. Iya, silakan. Menanggapi mengenai tadi yang sepanjang saya tahu untuk proses pengajuan RISPRO, kita juga mengajukan yang tahap 2 untuk keseluruhan proses inovasi dari proses ekstraksi sebenarnya dari nanomaknya, dari yang lainnya. Nanti masalah siapa yang terlibat itu nanti Dr. Safira yang mengaturnya, karena saya itu sebenarnya bagian mengembangkan mengenai nanomag untuk ekstraksinya.
sedangkan yang lain itu tim-tim lain. Tapi kebetulan saya ditodong jadi ketuanya dalam kasus Rispro gitu. Dan itu sudah tinggal nunggu pengumuman kalau nggak salah. Oke. Itu. Iya. Karena itu gabungan dari banyak tim. Kemudian mengenai tadi mengenai target, apakah itu akurat atau tidak di dalam kasusnya biosensor, itu sebenarnya kan kalau yang saya kenal di khusus di PCR maupun di jenis sensor luminescence lain, itu bergantung pada pengembangan sensornya terhadap target yang spesifik. Nah, masalahnya pengembangan sensor baik aptamer maupun antibody itu kan sekarang mengandalkan banyak yang komersial. Jadi di kita hampir jarang yang juga mengembangkan di situ. Nah, kalau misalnya ke depan itu menjadi target pengembangan, itu akan kita bisa lebih mengikuti, karena misalnya sekarang COVID itu mengalami perubahan, mengalami mutasi misalnya atau jenis baru, itu tetap meskipun kita sudah berhasil mengembangkan sistem, tapi kalau misalnya antibody, aptamerna dan yang lainnya belum juga ketemu, kebergantungan itu selalu masih akan ada. Nah, oleh karena itu bidang-bidang ini karena cukup panjang itu mengembangkan metode menyeleksi, membuat antibody atau membuat aptamer sampai cocok kepada target tertentu. Nah, target tertentunya inilah yang membuat kita menghasilkan indikator sinyal yang menandakan akurat gitu. Jadi kalau kita bilang akurat atau tidak bersandar kepada sejauh mana antibody atau yang lainnya yang digunakan sebagai pendeteksi target yang spesifik gitu. Itu mungkin sepanjang yang saya kenal di bidang biosensornya. Mungkin Bu Safira sebenarnya yang lebih jauh kenal ini kaitannya dengan akurasi gitu. Mungkin itu Prof. Ropina. Terus dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih supportnya Prof. Endang. Mudah-mudahan kita lebih banyak berkolaborasi dengan tim di bidang ilmu medik yang lain, karena kan saya kayak main bola itu kalau nggak ada ngumpan nggak bisa ngegol gitu. Jadi ada yang ngasih masalah, jadi kita bisa cepat mencari bidang multidisiplin. Mungkin itu Prof. Ropina, turun. Ya, terima kasih Prof. Made. Hesti, Vira, ada yang ingin dikomentari terhadap komentar saya? Ya, menambahkan tadi yang Prof. Made, Prof, tentang validasi gitu, apakah ini sudah diuji? Jadi kalau di tingkat uji labnya tentu saja sudah diuji. Jadi misalnya seperti nanomak perinci, tapi kalau data yang publikasi tadi, karena tadi seperti kata Prof. Rovina ya, takutnya kalau media tuh sudah 10 langkah lebih di depan begitu. Itu penelitinya yang panas dingin jadinya gitu. Nah, jadi misalnya kami tunjukkan tadi bahwa dia terhadap DNA atau RNA kontrol dia bisa performansnya sama misalnya nanomak perinci. Tapi karena kami memang di lab dan sedang pemeriksaan juga, ada kesempatan, makanya tadi terima kasih terhadap rekan-rekan juga dokter dan rumah sakit gitu ya, memberikan kesempatan untuk kami untuk mencoba, karena pada saat waktu itu mencobanya dengan tujuan sebenarnya bukan untuk grant atau sebagainya, tapi memang kalau ini ada masalah lalu sampel yang menumpuk itu bisa nggak ya dikerjakan. Jadi pasti dari awal kami coba dulu gitu, misalnya nanomak perinci, pasti kami coba benar nggak hasilnya sama dengan beberapa yang sudah kami punya, apakah dia bisa mengekstraksi dengan sama baiknya, yang positif tetap positif, yang negatif tetap negatif, seperti itu. Tapi kalau untuk benar sebagai produk dan akan diuji validitas, tentu saja kan ada step-stepnya ya, Prof. Yang pertama adalah tentu saja kami menunggu izin etiknya keluar, begitu kan. Baru setelah itu dari situ mulai berlanjut validasi berapakah yang diminta persyaratan yang boleh dan selanjutnya untuk perizinan, seperti itu. Tapi kalau dari labnya, yaitu tadi nanomak perinci, apa tadi namanya, automager, kemudian yang Hesti, Fitpat, pasti kita di awalnya sudah mencoba dulu karena dalam rangka yaitu kalau ada gawat darurat ini bisa langsung dipakai daripada tidak ada sama sekali begitu. Itu aja, Prof. Hesti, ada yang mau ditambahkan, Hesti? Iya, Prof.
Saya menambahkan tadi ya, jadi sedikit saja, jadi memang bersamaan dengan proses paralel dengan pengurusan izin, etik juga, dan juga perizinan edar juga mulai disiapkan juga, karena itu pasti butuh waktu juga. Jadi yang bisa kami lakukan di lab adalah melakukan produksi untuk bisa membuat, jadi nanti manakala itu izinnya sudah keluar untuk validasi, itu sudah bisa langsung diuji cobakan begitu. Karena untuk FitLab sendiri kan memang membutuhkan pasien, untuk validasinya pasien yang memang bergejala. Artinya kita membutuhkan kerjasama juga dengan rumah sakit begitu. Dan ini pun sudah mulai dibangun juga, dan di samping itu FitLab-nya juga sedang diproduksi juga gitu, sambil menunggu izin etiknya keluar, nanti baru kita lakukan validasi dengan bisa lebih cepat begitu. Begitu saja. Kalau tentang mengajukan ke RISPRO bagaimana Hesti sama Vira? Iya. Nggak boleh kapok loh, nggak boleh trauma. Gimana? Karena itu yang ditunggu sebenarnya, itu yang ditunggu. Iya, Jangan Prof. terlalu lokal juga, ya beneran. Ya, terima kasih. Iya, Prof, saya ikut Prof Made, masih kapok soalnya. Ya, Prof, tapi setidaknya untuk yang RISPRO saat ini kita berdua masuk di 8 proposal, Prof. LPDP. Oh iya, not too much. Jangan juga terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, kesannya nanti malah jadi dipertanyakan tentang mampu nggak ini ketika orang ini ada di mana-mana. Karena nanti tuh mereka ngejejerin semuanya gitu loh. Ketika Vira ada di sini, Hesti juga ada di sini. Apakah ini bagaimana gitu ya? Iya, tapi memang kita tidak sebagai PI-nya, Prof. Jadi kita support untuk di pengujian laboratoriumnya. Begitu. Kenapa tidak berani sebagai PI? Ada capable untuk jadi jadi masa sekali ditolak sudah langsung patah arang? Nggak boleh, Vira. Iya. Meningkatkan ya, terima kasih. Iya. Apa namanya? Ada dari yang lain ini? Ada yang mau bertanya? Pak Jondri itu masih raise hand atau sudah selesai Pak Jondri? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak, saya melihat ini cuma perbincangan yang demikian bagus, Ibu, dan kebetulan saya bidang peternakan dan sebagai seorang laboratorium, kelihatannya ini permasalahannya juga menyangkut nanti kalau misalnya kami menerima pekerjaan, perbincangan ini juga menjadi sesuatu yang menjadi dasar. Jadi kalau seperti yang tadi, uji kesesuaian sistem dari suatu proses analisa, itu tuh mungkin ini yang perlu dipertegas lagi ke kami sebagai pelaksana di laboratorium. Ya. Saya rasa itu, ya saya mengikuti ini sampai mana dan perkembangan terbaru ada tidak gitu. Iya Pak. Prof. Ya. Terima kasih. Tampaknya belum ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada keempat narasumber. Mungkin masih tersepona gitu ya. Ada? Siapa? Oh tadi, maaf, tadi ada yang ingin bertanya. Maaf. Pak Sabarni Gafar. Pak Sabarni atau Bu Sabarni? Mohon maaf ini. Ya, Ibu Sabarni. Mohon maaf Ibu, ya. Saya nulisnya mangga Pak sesudah sesi ini. Mohon maaf Ibu. Silakan Ibu mau bertanya ke siapa? Ya, terima kasih. Saya dari kimia. Nah, saya tertarik dengan pemaparan dari Safira tadi tentang dapin. Ya, katanya dapin itu bagian dari antibodi yang akan digunakan untuk deteksi mungkin ya. Tadi aplikasinya ke biosensor ya. Dan tadi disampaikan bahwa mau diproduksi dengan menggunakan cell free system ya, atau mau diproduksi seperti ekspresi protein biasa dalam suatu inang gitu ya. Kalau yang akan dilakukan oleh Safira gitu. Tapi tentang dapin itu sendiri, apakah itu seperti
single chain bagian dari antibody gitu ya, SCFV gitu atau FAB. Sebenarnya apa itu DAPIN itu, saya tertarik panjangnya berapa gitu. Ya itu. Terima kasih Mbak Unera. Ya. Jadi begini, kalau DAPIN itu sebenarnya dia protein scaffold, jadi dibilangnya analog antibody, tidak ada hubungannya dengan antibody IgG base gitu ya, tapi dia bersifat seperti CSCFV, bagian yang pengenal antigen itu gitu sifatnya. Nah, ada beberapa yang seperti DARPin, misalnya nanobodies. Nah, kalau nanobodies memang dia asalnya resnya dari antibody camel, apa sih, onta ya, seperti itu. Nah, kalau ini benar-benar tadinya dasarnya adalah protein ankirin. Jadi ini invensinya, penemuannya di Prof. Plugtun, Andreas Plugtun di Universitas Zurich, dan kemudian mereka ada satu ruangan waktu itu isinya para doktornya. Para doktornya mereka dari tesis S3-nya ini kemudian mereka apply untuk ya seperti LPDP gitu, dapat grant untuk bikin perusahaan, mereka terus jadi postdoc, dan si perusahaan ini mereka teruskan. Saya bergabung waktu mereka masih di masih mengembangkan perusahaannya di universitas gitu, sampai terakhir saya pulang mereka sudah go public. Nah, jadi ini agak-agak salah satu yang ingin saya share karena cukup inspiratif gitu. Kemudian kalau tentang DARPinnya sendiri, dia protein angkirin, tapi sama mereka sudah tentu saja dimodifikasi sampai bentuk yang seperti ini. Jadi ada istilahnya library. Library itu, jadi mereka mempunyai sistem di mana ada 10 pangkat berapa sekian ya protein DARPin dengan urutan asam amino yang bermacam-macam, itu dibuatnya dengan cara mutasi gitu sebenarnya. Mutasi sebanyak-banyaknya. Nah, kuncinya itu sebenarnya kalau nanti di transformasi, jadi si sel kompeten yang harus sangat kompeten sehingga bisa menangkap semua bentuk DARPin ini yang macam-macam gitu. Nah, bentuk DARPin macam-macam ini misalnya ada sejuta protein atau sejuta, kita bilangnya antibody walaupun dia bukan antibody IgG gitu ya. Nah, sejuta protein ini kalau kita masukkan ke dalam antigen tertentu gitu ya, asalkan si antigennya itu bagus, misalnya proteinnya anggaplah N-cap-nya si COVID misalnya. Nanti dari 1 juta itu masa sih nggak ada satupun yang nempel gitu. Nah, nanti yang 1 dan 2 yang nempel itu, nah itu prosesnya namanya diseleksi. Jadi dengan ada protokolnya, metodenya mereka publish di Nature juga protokolnya. Si yang 1 dan 2 itu, ya itulah nanti yang dipilih dan di-enhance. Jadi terakhirnya kita akan hanya dapat si protein yang mengenali antigen yang kita inginkan itu. Jadi dan semuanya itu sistemnya setelah itu transformasi semuanya equally. Jadi tidak pakai kultur sel mamalia gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan itu ceritanya prosesnya lebih cepat dan lebih murah. Jadi mirip-mirip dulu kita kalau transformasi ekspresi protein di lab gitu ya, Unera, seperti itu. Nah, cuman hasil proteinnya itu benar-benar setelah purifikasi dan sebagainya bisa jadi sampai grade-nya terapeutik gitu, karena dia seperti antibodi monoklonal. Mungkin gitu, Unera. Kapan-kapan bisa ngobrol lagi. Ini maksudnya Safira mau mengembangkan DARPin itu di sini gitu untuk jadi ya itu makanya masih panjang. Jadi merekanya karena ada COVID ini, mereka jadi berpikir ada seperti kayak itu ya. Mereka ingin juga berbagi begitu. Biasanya kan ini kalau obat kalau sebagai obat yang anti kanker sebagainya mereka paten dan sangat mahal, dijualnya lagi ke perusahaan besar lagi gitu. Tapi ini adalah bagian CSR-nya. Nah, tapi kan pertanyaannya adalah bisakah kita mengekspresi, kalau cuma ekspresi biasa aja sih pasti bisa gitu ya, Unera kita ada plasmidnya seperti biasalah transformasi ekspresi di E. coli gitu. Tapi dengan kualitas yang untuk sampai nanti jadi protein terapeutik itu kan agak beda lagi gitu, harus benar-benar, dan kemudian kalau benarnya ke sana harus GMP kan mahal segala sebagainya gitu. Jadi kalau yang saya itu adalah mencari bagaimana cara lain yang ekspresi mungkin bisa lebih murah dan bisa, jadi ada sebenarnya publikasi dari Nature bagaimana kita bisa menghasilkan satu protein terapeutik kira-kira tanpa harus ada fasilitas GMP gitu. Jadi sehingga kita bisa istilahnya membuat pabrik kecil itu dekat dengan yang memerlukan, dekat dengan pasien begitu. Nah, itu salah satu caranya adalah
yaitu Silver, walaupun dia lebih canggih ya, yang di Nature itu tadi ada yang apa tadi yang bentuknya sirkuit apalah itu. Nah, tapi sebenarnya basicnya adalah seperti itu, cell free. Jadi ini adalah yang ingin kita coba gitu di sini. Boleh Sistemnya komentar, Ya. Prof. Ina? Iya, mangga Prof. Endang, mangga. Saya tertarik dengan Darpin dari Dr. Safira ini. Kami ini orang klinisi ya, kita banyak sekali seperti sekarang autoimun disease. Kita terbentur dengan imunoterapi dan sebagainya. Saya kira kami sangat tertarik sekali dengan Darpin, dengan protein buatan itu. Mungkin kita nanti bisa bekerjasama. Kami ini justru selalu kalah ya dengan luar negeri. Seperti drug eruption dan sebagainya, kita paling masih kortikosteroid. Indonesia ya, karena mudah. Tapi efek sampingnya cukup tinggi. Sedang di luar negeri itu udah agak ditinggalkan, ada imunoglobulin dengan gantian plasma dan sebagainya. Sehingga kami ini dengan adanya tadi Darpin ini saya sangat tertarik. Mungkin banyak orang klinis yang nanti kita hubungkan dengan pengobatan imunoglobulin dan sebagainya. Jadi mohon Prof. Ina lah menjembatani antara kami orang yang membutuhkan. Kami tidak bisa apa-apa karena kita hanya pemakai. Tapi mudah-mudahan dengan adanya anak-anak muda yang sekarang di basic dengan ini, kami akan, jadi kita bekerja sama lah. Karena orang klinis itu gudangnya masalah, saya kira. Kami ini adalah gudang masalah. Kami siap memberikan masalah-masalah yang mudah-mudahan bisa kita kerjakan bersama. Itu aja Prof. Ina, mohon. Iya Prof, betul. Makanya ini ada 5 menit lagi, kalau boleh saya menyarikan gitu ya hikmah pertemuan hari ini, bahwasanya yang pertama adalah tidak ada yang tidak mungkin, tetapi kita mungkin selama ini terlenakan oleh suatu situasi, maka sekarang mesin perasnya adalah suatu situasi pandemi yang membuat keluar tuh semua yang ada di kepala, dan ternyata memang it is possible gitu loh. Tinggal lagi bersama kita bisa tadi, sudah tidak hanya FK saja, tapi sudah ada dengan fakultas lain, bahkan dengan institusi lain. Kemudian yang ketiganya, inovasi itu sebenarnya perlu trigger, dan kita sudah membuktikan. Tetapi tentu saja karena kita adalah orang-orang akademisi, semua harus dipertanggungjawabkan secara saintifik, secara etik, sehingga akhirnya kebermanfaatan itu sampai ke targetnya. Dan memang tidak ada yang kebetulan. Mudah-mudahan pertemuan ini melahirkan banyak insight. Tadi sayang sekali saya sedikit sekali Prof yang dari klinis saya lihat, ada Prof Endang, kemudian Dr. Ruswana, saya lihat, tadi saya lihat siapa lagi tadi saya lupa. Tapi sebenarnya menurut saya teman-teman dari kardio, dari penyakit dalam, kulit sudah ada Prof Endang gitu ya, pasti ini banyak nih yang bisa. Saya aja masih dari IKD, saya jadi berpikir, saya dari farmakologi, ada satu nih yang saya mau main-main dengan Prof Made, mudah-mudahan beliau berkenan. Jadi itu jalan kita akuntabel secara keilmuan, kita bertanggung jawab secara keilmuan. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat. Jangan sampai ada yang meneliti mengeluarkan dana pribadi. Sayang sekali Pak Dekan nggak ada di dalam ini, mungkin beliau sedang rapat. Ada Bu. Mohon maaf Pak Dekan, mohon maaf. Semoga ini hibah yang tadi ditunggu-tunggu sama Hesti bisa turun segera. Jadi gini Bu, inovasinya ini bukan hanya inovasi kegiatan, inovasi anggaran ini. Jadi kita yang terbiasa penuh dengan protokol ini ditantang terus oleh teman-teman dengan inovasi perencanaan dan anggaran. Iya. Tapi kita terus berkoordinasi kok supaya ini terfasilitasi cepat. Itu urusan Pak Dekan itu. Iya,
Jadi sudah menjelang jam 3. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada keempat narasumber yang terhormat. Ilmunya betul-betul bermanfaat. Dan kepada pimpinan fakultas yang memfasilitasi ini, Mariska, dan terakhir kepada seluruh peserta saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sekali lagi Umi Rovina, Prof. Made, dan teman-teman lainnya. Nuhun. Kasih. Terima kasih Prof. Rovina. Pak Deka. Pak Made, tunggu ya. Siap, ditunggu. Ya. Soal obat meningitis TB bisa lewat brand. Itu dia. Itu sudah sejak 3 tahun yang lalu saya berpikir tentang nanopartikel rifampicin untuk meningitis TB. Tapi sekarang mungkin waktunya ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga. Kasih Bu Fida, Prof. Made, Tadi Vira, foto kita, tadi foto. Tadi foto. Saha nu bade yang moto. Saya nu moto itu. Ya udah tuh, sampai ketemu. Yuk, assalamualaikum. Terus Wana nuhun. Bu Fida, terima kasih. Terima kasih Bu Fida. Terima kasih. Amin Bu. Terima kasih.